Hai semuanya, kalau kamu klik video ini, kamu bakalan tahu dari judulnya kalau aku mau bakal bahas tentang seputaran haid, gimana cara ngilangin kram atau nyeri perut ketika haid tanpa obat. Yang mana kalau kita pakai obat, menurut aku itu adalah jurus terakhir, atau obat pereda nyeri ya, itu menurut aku adalah jurus terakhir. Dan kalaupun buat kamu yang nggak sengaja klik video ini, ya nggak apa-apa, simak aja sampai habis, kali aja info yang aku share ini bermanfaat. Jadi bagi wanita sakit ketika akan menstruasi atau nyeri haid atau lazim disebut dengan kram perut, itu adalah sesuatu yang sangat amat wajar terjadi. Hal itu terjadi karena di rahim kita tidak terjadi pembuahan, oleh karena itu dinding rahim kita akan luruh. Nah, tubuh kita memproduksi zat yang meluruhkan dinding-dinding rahim itu sehingga berkontraksi. Kontraksi inilah yang menyebabkan sakit atau kram ketika haid. Untuk meredakan kram atau nyeri itu bisa dengan obat pereda nyeri atau juga dengan cara-cara yang lain tanpa obat. Di sini aku bakalan share sama kalian apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi kram ketika haid atau menjelang haid, jadi tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk pertama kali adalah mengompres perut kita dengan air hangat. Caranya bisa dimasukin ke botol air hangatnya, lalu kita tempelin ke bagian perut yang kram, atau kita tempelin pakai handuk atau waslap gitu, kita celupin ke air hangat, lalu kita tempelin ke bagian yang kram, kita ulang-ulang seperti itu. Nah, itu nanti sedikit demi sedikit bisa meredakan nyerinya. Kenapa? Karena panas yang dihantarkan ke perut itu bisa melonggarkan otot-otot yang sedang kram sehingga lebih terasa rileks dan nyaman. Dan itu panas juga membuat organ-organ di sekitar rahim kita itu jadi lebih rileks, jadi kitanya juga lebih santuy. Oke, untuk kesekian kalinya aku mohon maaf apabila kalian di video ini mendengar suara-suara yang tidak diinginkan seperti suara orang ngomong, suara anak-anak, atau suara kokok ayam tetangga sebelah. Aku minta maaf karena untuk sekian kalinya aku juga ngomong bahwa kita hidup bertetangga, jadi banyak sekali suara-suara tetangga, jadi nggak apa-apa, nikmatin aja. Aku minta maaf bila suara itu mengganggu, oke? Oke, yang kedua adalah berolahraga ringan. Berolahraga ringan seperti yoga itu dipercaya bisa melepaskan endorfin atau hormon yang bisa membuat kita merasa lebih rileks dan nyaman. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hormon endorfin ini juga membantu badan kita untuk meredakan sakit. Oke, selanjutnya adalah dipijat. Jadi pijat yang dilakukan itu dipijat perlahan, jadi kayak di bahasa Jawanya tuh kayak diusik-usik gitu di sekitar area yang kram menggunakan body lotion atau minyak. Tujuannya biar kita merasa rileks dan gak ngerasain sakit yang keterlaluan. Oke, selanjutnya adalah akupuntur. Of course, akupuntur ini dilakukan oleh ahlinya. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan PLOS ONE, bahwa akupuntur ini bisa meredakan kram yang diakibatkan oleh nyeri haid. Jadi ini harus dilakukan oleh terapis akupuntur. Selanjutnya adalah mengoleskan minyak esensial. Jadi seperti yang aku kasih tahu tadi, jadi dipijat di area yang kram dengan halus, bisa pakai body lotion atau minyak. Kalaupun menggunakan minyak, itu gunakan minyak esensial, itu bahkan lebih mujarab. Minyak esensial itu bisa dari rempah-rempah atau minyak almond, lavender, cengkeh, kayu manis, pokoknya minyak-minyak yang dari bahan-bahan alami yang rempah-rempah gitu, kita oles-oleskan ke area yang kram sampai dipijat perlahan-lahan. Itu nanti bakalan lebih bisa meredakan kram yang kita derita. Selanjutnya adalah konsumsi makanan yang sifatnya menghidrasi. Menghidrasi ini seperti banyak konsumsi air putih, kaldu dari sup. Lalu selain makanan-makanan yang atau minuman yang menghidrasi, itu kita juga bisa konsumsi yang banyak mengandung omega 3 seperti telur, lalu kacang-kacangan, biji-bijian. Kenapa? Karena dehidrasi adalah penyebab umum terjadinya kram otot. Jadi kalau tubuh kita
terhidrasi dengan baik, kita makan makanan atau minuman yang banyak mengandung cairan, itu bisa mengurangi nyeri yang kita alami. Kurangi konsumsi garam, sehingga mengurangi retensi cairan. Retensi itu kayak penahanan gitu, jadi kalau kita konsumsi sedikit garam, jadi cairan kita akan lebih mudah mengalir dan diserap tubuh dengan baik. Pola makan dan pola hidup yang sehat juga bisa mengurangi resiko untuk timbulnya kram perut. Tapi apabila kondisi-kondisi tertentu yang mana kamu udah melakukan cara-cara itu, lalu udah nggak mempan, kamu bisa, menurut aku sih ya, dalam keadaan terpaksa, aku biasanya kalau udah nggak tahan banget, itu mengkonsumsi obat pereda nyeri saat haid. Kalian bisa pilih yang cair atau pilih yang tablet. Dan apabila itu juga nggak bisa meredakan sakit kalian, kalian harus dan wajib ke dokter. Karena apa? Takutnya kalau sakit yang kita timbulkan itu adalah penyebab atau munculnya atau indikasi dari adanya penyakit yang ada di tubuh kita. Bukannya aku mau nakut-nakutin, tetapi dari artikel-artikel yang aku baca bahwa apabila sakit yang kita derita itu nggak sembuh-sembuh dan melebihi batas normal sakit yang biasa kita alamin, kita bisa dan wajib memeriksanya ke dokter. Takutnya takutnya ada indikasi tertentu dari gejala sakit yang kita alami. Jadi harus buru-buru dibawa ke ahlinya. Terima kasih kamu sudah klik video ini tadi dan menyimak sampai di detik ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat. Kalian boleh banget tonton video-video aku sebelumnya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih sudah mendukung aku dengan melihat video ini. Oke, terima kasih. Bye!